كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Jazakumullah khair atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk sedikit memberikan tausiah tazkirah kepada ikhwani fid din, ikhwani fil Islam. Sebelum saya menyampaikan tazkirah atau tausiah ini, penting untuk saya sampaikan bahwa tausiah atau nasihat dan tazkirah ini bukan bermakna bahwa saya yang secara kebetulan menyampaikan tazkirah adalah lebih baik dan lebih bertakwa dibandingkan yang hadir semuanya. Tapi hanya sebatas bahwa ini adalah bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, bentuk untuk saling tolong menolong mempertahankan iman, mempertahankan Islam. Nah, maka saya sampaikan hal ini dan dalam rangka menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu sabdanya beliau berkata tentang hak-hak muslim terhadap sesama muslim lainnya, wa idza stansahaka fansahlah. Jika Anda diminta nasihat atau tazkirah, maka berikan nasihat itu. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam batas waktu, masa dan ajal yang telah ditentukan. Tak ada seorang pun yang dapat menunda al-ajal dan kematian itu. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka, tak seorang pun dari mereka dapat atau mampu untuk menyegerakan atau menunda ajal tersebut. Kita beriman pada ini semuanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut, dan seluruh balasan amalan kalian akan disempurnakan di hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dia diselamatkan oleh Allah dari azab an-nar, kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah, sungguh dia termasuk orang yang sukses, yang berhasil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang faizin, yang berhasil selamat dari azabnya dan masuk ke dalam jannahnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak memberitakan kepada kita, menasihatkan kepada kita tentang kehidupan yang sejenak dan fana ini. Kehidupan di dunia yang pasti akan berakhir dan tidak lama lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidaklah masing-masing di antara kalian pasti akan diajak bercakap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada penerjemah dan penghubung langsung. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal amal kebaikan, kebajikan walaupun sedikit, pasti dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, kemaksiatan, walaupun kecil dianggap oleh dia, pasti dia akan melihatnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Seluruh yang bernyawa, seluruh jiwa pasti akan merasakan al-maut, dan Allah memberikan ujian kepada kalian
dengan dua bentuk ujian, dalam dua bentuk ibtila. Yang pertama adalah ibtila dalam bentuk syarr, dalam bentuk musibah, penyakit, kematian, kemiskinan, malapetaka, bencana alam. Nah, dan juga musibah dalam ujian, fitnah dalam bentuk khair, dalam bentuk kesehatan badan, kesehatan pikiran, ya, banyak kawan, dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Semua itu adalah ibtila dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah satu-satunya kalian akan dikembalikan. Ikhwani fiddin, ulama mengatakan ad-dunya darul amal wala hisab, wal akhiratu darul hisabi wala amal. Dunia itu adalah tempat untuk beramal dan tidak ada hisab. Semua beramal yang baik ataupun yang jelek. Ini dunia, tidak ada hisab. Akhirat nanti yang ada adalah hisab, tidak ada lagi amal. Allah memberi kepada kita kesempatan dalam hidup ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing, atau seperti orang yang sedang musafir. Seorang yang musafir, dia akan melakukan apa yang dia perlukan saja, tak berlama-lama dia. Nah, Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ketika mendengar hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan kepada kita semuanya. Kata beliau, "Idza kunta fis sabah fala tantadhir al-masa, wa in kunta fil masa fala tantadhir as-sabah, waj'al min sihhatika li maradik." Kata beliau, barakallahu fikum, kalau Anda berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu petang. Seolah-olah kita merasa yakin akan tiba pada waktu petang, masih akan hidup hingga petang. Jangan. Beramal terus, beramal. Dan kalau kita berada di waktu petang, jangan menunggu waktu pagi, merasa bahwa kita yakin besok akan hidup kembali. La, kata Abdullah bin Umar, manfaatkan waktu untuk beramal saleh. Nah, ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita, sangat sayang kepada umat ini. Oleh karena itu, Rasul membimbingkan kepada kita, mengajarkan kepada kita berbagai kebaikan yang dapat mengantarkan kita dengan izin Allah kepada jannahnya. Dan tidak ada satu perbuatan, satu amalan pun yang akan mengantarkan kita kepada jannah Allah dengan izinnya, kecuali Rasulullah telah mengajarkan kepada kita. Sebaliknya, tidak ada sebuah perbuatan pun yang akan mengantarkan kita kepada an-nar, kepada neraka Allah, kecuali Rasulullah telah beri peringatan kepada kita, kepada umat ini semuanya, untuk tidak melakukannya. Maka kalau kita mengetahui Rasul yang seperti ini, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di antara sifat beliau, bil mu'minina ra'ufur rahim, dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kaum mukminin. Bentuk sayangnya beliau kepada kita adanya syariat yang beliau tuntunkan, aturan-aturan, hukum-hukum, amalan-amalan. Maka dari itu, kalau kita mendengar sebuah amalan yang datang dari Rasul terkait dengan Islam ini, segera amalkan sebagai bukti cinta kita kepada Rasul, bukti, burhan cinta kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu, orang-orang yang mengklaim, mengaku bahwa dirinya sebagai mukmin, cinta kepada Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cinta kepada Allah itu amalan kolbu, amalan hati, tetapi ada tanda-tanda dan bukti. Apa tanda-tanda dan buktinya?
mengikuti perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan larangan-larangannya. Harapan kita di yaumul qiyamah kita dipertemukan dengan Rasul. Kita bisa bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya jika benar-benar kita ingin bertemu Rasul dan kemudian bertemu dengan as-salihin auliya Allah, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat Nabi, maka hendaknya kita mengikuti jejak Rasul dalam kehidupan rumah tangga kita, mengikuti teladan Rasul dalam kehidupan bertetangga, dalam ibadah kita, dalam akidah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kalian wahai kaum mukminin pada diri Rasul. Rasul itu sebagai uswatun hasanah dalam semua hal. Dalam hal akhlak dan adab, beliau adalah uswatun hasanah, teladan terbaik. Dalam hal ibadah, tata cara ibadah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Dalam membimbing rumah tangga, istri dan anak-anak, Rasul adalah uswatun hasanah. Dalam hidup bertetangga, dalam beriman, maka kita diperintahkan oleh Allah menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Bagi siapa orang yang akan senang dan suka menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah? Siapa dia? Allah lanjutkan dalam ayat yang sama, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang-orang yang berharap ridha Allah dan berharap hari akhir nanti, serta banyak berzikir kepada Allah. Tanda dan ciri orang yang senang menjadikan Nabi sebagai uswah adalah orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan jannahnya. Para hadirin, saudara saya seiman, semoga sedikit tausiah atau tazkirah ini bermanfaat untuk saya. Pertama, menambah iman saya. Allah jadikan sebab ampunan terhadap dosa-dosa saya dan juga untuk antum semuanya. Bermanfaat untuk antum, menambah iman dan takwa antum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.